kabar? Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8 ya, benar ya? Nggak terasa ya, sudah 2 bulan saya bersama-sama dengan teman-teman sekalian di kelas New Normal ini ya, berkat Pak Ketua kelas ya. Saya masih ingat sekitar 3 bulan yang lalu ya di Ubud, di Bali, ya di kafe, apa itu namanya? Saya lupa. Pak Ketua kelas ya, kita duduk bareng, kita merencanakan akan dibuat acara ini ya sebagai eh, salah satu cara untuk kita bisa belajar human design ya waktu itu ya. Ya akhirnya terwujud juga ya dan ini sudah eh, 2 bulan tidak terasa ya. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa melanjutkan kelas ini ya sampai jangka waktu yang panjang ya. Rencananya dengan Pak Ketua kelas kita akan buat kelas ini selama 1 tahun ya. Mudah-mudahan ya saya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga saya bisa sharing sampai kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, malam hari ini kita akan membahas materi yang baru ya. Hari ini kita lebih akan berfokus membahas mengenai 12 profil yang kita kenal di dalam human design ya. Jadi kalau minggu lalu, kalau teman-teman masih ingat, kita membahas tentang otoritas batin. Ya, hari ini kita sudah lebih maju sedikit ya pelajaran kita membahas 12 profil. Nah, profil ini buat teman-teman mungkin yang sudah pernah tahu human design, biasanya teman-teman akan mengenalnya dalam bentuk 2 angka ya. Misalnya teman-teman mengenalnya ada 13, 24, 35 ya, 46, ada mungkin yang 62, ada juga yang 63 ya. Nah, itu total kurang lebih ada 12 angka ya, 12 angka profil ya. Nah, kalau teman-teman bertanya ya, ini sebenarnya angka profil ini datangnya dari mana? Maka teman-teman harus menengok kembali ke diagram human design yang sudah teman-teman miliki ya. Oh, ini ada yang baru ya. Yang bagi yang baru, ya saya mengucapkan selamat datang ya di acara ini. Nanti kalau misalnya mau dapat rekamannya, silahkan teman-teman hubungi langsung Pak Ketua kelas ya. Jadi tersedia rekaman-rekaman termasuk kelas kita yang 7 kelas sebelumnya juga ada ya. Silakan hubungin Pak Ketua kelas ya untuk mendapatkannya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu yang materi yang sebelumnya ya. Ya, jadi kembali lagi untuk teman-teman bisa mendapatkan angka profil, silakan teman-teman ya bikin diagram masing-masing. Nah, biasanya saya selalu menyarankan ya buka di website kita sendiri ya, humandesignindonesia.com, di mana teman-teman bisa mengenerate diagram human design teman-teman secara gratis dan sekaligus bisa mendapatkan laporan ya, laporan PDF-nya kurang lebih 3 halaman ya. Tentu saja laporan itu berisi penjelasan singkat tentang diagram human design teman-teman. Ya, ada kurang lebih 3 halaman PDF yang teman-teman bisa download di sana. Di sana teman-teman akan menemukan ya semua yang teman-teman butuhkan ya terkait dengan diagram human design teman-teman ya. Nah, jika teman-teman pergi ke diagram, maka ini seperti contoh yang ada di gambar ini, teman-teman bisa melihat ya, ada bagian yang saya berikan kotak di sini. Ya, jadi sebelah kanan yang kita sebut dengan eh, desain jiwa kita, ya atau desain personality, sebagian orang menyebutnya dengan istilah eh, conscious ya, kesadaran kita, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai desain jiwa karena itu lebih simple buat saya. Yang di sebelah kiri, yang di tabel merah, yang kita sebut dengan diagram unconscious atau desain tubuh fisik kita, ya. Nah, untuk teman-teman mendapatkan angka itu, maka teman-teman harus melihat angka desimal, ya, dari bagian desain jiwa
dan bagian desain tubuh ya. Jadi misalnya contohnya teman-teman lihat di gambar ini ya, angka desimal yang berada di bagian desain jiwa, terutama di bagian matahari dan bumi jiwa ya, teman-teman lihat sini ya. Ini kan ada 26,2 dan 45,2 ya. Maka angka 2 ini merupakan angka depan dari profil. Nah, jika teman-teman melihat yang di sebelah kiri, di bagian desain tubuh atau bagian unconscious kita, sini teman-teman membaca ada mataharinya berada di gerbang 47,5 dan buminya 22,5. Nah, teman-teman hanya lihat angka desimalnya saja. Di sini adalah angka 5 ya. Nah, angka 5 ini ya di bagian desain tubuh ini merupakan bagian belakang dari profil kita. Jadi, pada kasus yang teman-teman lihat sekarang ini di layar ini, maka orang yang memiliki diagram human design ini, kita bisa menyebutnya profilnya profil 25 ya, 2 2 garis miring 5. Ya, itu cara untuk mendapatkan profil diri kita berdasarkan human design ya. Silakan coba ditengok masing-masing ya di dalam diagramnya masing-masing ya, kemudian dicocokkan dengan keterangannya ya. Selalu angka desimal dari matahari bumi desain jiwa. Yang kedua adalah angka desimal dari matahari bumi desain tubuh ya. Itu cara mendapatkan profilnya. Ya, sekarang teman-teman sudah dapat ya gambarannya asalnya dari mana angka ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam pemahamannya ya. Jadi masih ingat ya tadi profil terdiri dari 2 angka. Maka angka yang paling depan adalah bagaimana cara kita ya, diri kita, pikiran kita melihat diri kita. Angka belakang adalah bagaimana orang lain melihat diri kita. Jadi kalau kita analogikan diri kita sebagai sebuah kendaraan, sebuah mobil, ya, angka depan adalah bagian dalam diri kita atau interiornya kita. Ya, kenapa disebut interior? Karena kita yang tahu ya dalamannya mobil kita. Ya, kita punya mobil, kita yang tahu di mana kita meletakkan tiket parkir, di mana kita taruh e-money, ya, di mana kita taruh uang kecil, kemudian surat-surat berharga, ya, yang kita tempatkan di dashboard kita. Kita yang tahu, ya, karena kita yang pasang di mana aksesoris di dashboard kita, ya. Kita yang ngerti, ya, apa yang kita letakkan di dalam mobil kita, ya. Jadi itu angka depan. Jadi bagaimana cara kita melihat kita, apa yang kita pahami tentang siapa diri kita. Ya, itu gambaran dari angka yang depan. Kemudian angka yang belakang adalah bagaimana cara orang lain yang tentunya berada di luar diri kita memandang kita, melihat diri kita. Ya, kalau kita bicara kendaraan, kita bicara mobil, maka itu adalah bagian eksterior kita, bagian luar dari mobil kita, ya. Dan area ini adalah biasanya area yang kita unconscious, yang area yang biasa kita tidak sadari. Sedangkan yang tadi bagian dalam ya adalah area yang kita sadari karena kita tahu banget siapa kita. Eksterior adalah yang seringkali kita tidak sadari, tapi hal ini yang dilihat dan dinilai oleh orang di luar diri kita. Kenapa saya menggunakan analogi eksterior mobil? Karena ya saya mengacu kepada pengalaman pribadi saya. Ya, buat teman-teman yang tinggal di Jakarta pasti sudah tahu ya kalau sudah punya mobil, ya pasti nggak jarang tiba-tiba mobil kita ada gores di mana-mana, ya tanpa kita sadari. Ya saya seringkali juga gitu ya, pulang ke rumah ya habis macet-macetan di jalan, kemudian orang rumah ya begitu saya sampai orang rumah langsung bilang sama saya,
tadi kamu habis nyerempet apa? Tadi kamu habis nabrak apa? Itu kenapa bemper bagian kanan kok penyok? Itu sebelah kanan itu, sebelah pintu kok ada goresannya. Tadi kamu nyerempet apa? Nah, sedangkan saya sendiri, karena saya merasa sepanjang hari itu saya mengendarai, saya menyetir dengan sangat hati-hati, yang terjadi adalah biasanya saya akan denial. Saya akan bilang, enggak, saya enggak nabrak apa-apa, saya enggak nyerempet apapun hari ini, saya berkendara dengan sangat baik. Ya, tidak mungkin ada penyok, tidak mungkin ada gores. Nah, tapi orang lain di luar saya, orang rumah mengatakan, kamu tadi pasti nabrak atau nyerempet sesuatu atau ada kendaraan yang nabrak kamu itu buktinya penyok ya. Dan di sini saya tidak sadar ya karena ya orang lain yang melihat diri kita ya. Nah, sama dengan angka belakang ini. Ini adalah bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana orang lain menilai kita ya. Tapi kita sendiri tidak menyadari, bahkan seringkali kita denial, kita menyangkal bahwa enggak, saya tidak punya kepribadian yang seperti itu. Padahal ya itulah diri kita. Nah, berdasarkan analogi ini ya terkait dengan angka depan, angka belakang ya, interior dan eksterior kita, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa profil diri kita ya, angka depan dan angka belakang itulah yang menjadi karakter utama dari diri kita ya. Jadi sekali lagi gabungan antara dua angka ya, angka depan adalah karakter, adalah sifat perilaku yang kita sudah sadar, kita sudah paham dan ngerti, ditambah angka belakang adalah karakter yang dimana seringkali kita tidak sadar atau belum sadar, tapi itulah yang dilihat oleh orang lain. Itu yang dinilai oleh orang lain ya. Jadi teman-teman dapat ya gambarannya ya kalau kita bicara tentang profil ini. Bicara soal karakter diri kita. Style kita, bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, itu gambaran tentang profil. Ini kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh silahkan ketikkan di kolom komentar nanti setelah selesai menjelaskan, saya akan jawab semua. Ya, boleh ya langsung mulai dari sekarang mulai sending pertanyaanmu di kolom komentar ya, kirimkan ya. Karena biasanya kalau misalnya nunggu saya nanti lama jawabnya. Mendingan kirim sekarang supaya saya bisa jawab ya nanti ya. Oke, sekarang teman-teman dapat gambarannya ya tentang profil ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna dari masing-masing angka ini? Maka ketika kita bicara angka, karena basic dari human design ini kita menggunakan ya pengetahuan dari hexagram I Ching ya. Ini buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali ikut di sini atau pertama kali mendengar tentang hexagram I Ching ya, itu makanan apa, itu binatang apa sebenarnya ya. Simpelnya adalah pengetahuan dari hexagram I Ching ini adalah dasar yang digunakan oleh semua ilmu Chinese metafisika, termasuk ilmu-ilmu pengobatan dari Cina yang usianya sudah kurang lebih 5.000 6.000 tahun yang lalu ya. Jadi termasuk ilmu yang sangat kuno. Dan Human Design mengadopsi ilmu I Ching ini ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Feng Shui ya, pasti kalau nyebutin kata Feng Shui pasti teman-teman tahu. Oh iya, iya itu adalah ilmu tata letak rumah ya, yang berasal dari Cina ya. Biasanya kan orang awam mengenalnya seperti itu ya. Atau kalau teman-teman di sini yang sudah expert, yang sudah praktisi pasti pernah dengar ilmu Chinese metafisika kayak Pak Ce, ya ada Chimen Tucia, terus kemudian ada astrologinya Chinese ya, Chiwi Tusu ya. Atau kalau teman-teman nggak pernah dengar sama sekali, mungkin pernah mendengar seperti traditional Chinese medicine ya, contohnya seperti akupuntur ya. Nah, semua ilmu-ilmu yang berasal dari Tiongkok kuno ini, mereka menggunakan ilmu basic, ilmu dasar yang berasal dari hexagram I Ching ini. Ya, nanti mungkin lain kali kalau misalnya ada diberikan kesempatan waktu oleh Pak Ketua, ya kita bahas sedikit tentang I Ching ini ya, karena ini menarik ya. Hari ini juga dari Human Design juga ada I Ching modern yang kita sebut dengan istilah Jinkies ya. Nanti kalau ada
waktu dan kesempatan, kita juga akan belajar tentang Jinkis juga ya. Jadi Jinkis itu sebenarnya ya I Ching yang modern ya, I Ching modern. Sama seperti I Ching yang lama, tapi ini versi modern ya. Nah, itu kelanjutannya dari Human Design. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, heksagram I Ching itu akan selalu terdiri dari 6 baris. Ya, 6 baris, 6 garis ya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di layar ini ada contohnya dari 6 garis. Ya, garis yang putus-putus biasanya kita nyebutnya dengan istilah yin. Garis yang nyambung ya, nyambung semua seperti yang saya gerakan kursornya ini adalah kita sebut dengan yang ya. Jadi di dalam heksagram I Ching itu ada perpaduan yin dan yang-nya di dalam ya. Tergantung nanti baris apa yang menyusun di dalam heksagram ini. Dan tiap heksagram ini nanti akan beda-beda ya. Total kurang lebih ada 64 heksagram ya. Tapi hari ini kita nggak bahas dulu tentang 64 heksagram atau yang terkait dengan human design, I Ching, dan juga Jinkis ya. Nanti kita bahas di kelas yang lain ya. Nah, hari ini kita hanya melihat basicnya dulu, bahwa heksagram I Ching ini selalu terdiri dari 6 baris. Nah, baris yang sama inilah yang digunakan dalam human design. Makanya kenapa ada 6 profile di dalam human design. Dan mengurutkannya, ya, baris satu atau profil satu itu akan selalu mulai dari yang paling bawah. Ya, seperti ini. Ini baris satu, baris dua, baris tiga, empat, lima, dan enam. Ya, jadi baris satu, profil satu selalu akan mulai dari yang paling bawah. Baru terakhir yang enam itu selalu yang berada di posisi yang paling atas. Nah, di dalam baris heksagram ini terdapat filosofi, terdapat pemahaman dan kebijaksanaan yang buat saya cukup sangat mendalam ya. Ketika kita ngerti ini, kita akhirnya bisa menggunakan ini ke segala macam modalitas yang ada di dunia ini ya. Karena rata-rata menggunakan banyak keilmuan hari ini yang menggunakan heksagram I Ching ini ya. Nah, kita mulai dari baris yang paling bawah, baris yang paling dasar. Atau kalau kita kembali ke profil, kita menyebutnya sebagai profil satu. Karena dia berada di paling bawah, berada di paling dasar, maka baris satu atau profil satu merupakan sebuah pondasi. Ya, nah ketika kita bicara kehidupan, ya pondasi utama dalam kehidupan adalah keamanan dan kenyamanan. Ya, itu konsepnya ya, memastikan segala sesuatu aman dan nyaman. Karena hal ini berkaitan dengan survival levelnya kita, ya, memastikan makanan selalu tersedia di meja makan, memastikan keamanan, ya, tidak ada yang nyerang kita, tidak ada yang gangguin kita ketika kita sedang tidur, ya. Keamanan penting, ya, memastikan bahwa setiap bulan kita punya uang, ya, untuk pay our bill, ya, untuk bayar segala tagihan-tagihan, ya. Manusia mencari rasa aman, mencari rasa nyaman. Itulah basic pondasi dari baris satu, profil satu. Karena mereka membutuhkan keamanan dan kenyamanan, maka mereka akan mencari pengetahuan. Mereka akan menyelidiki segala sesuatu. Ya, karena mereka harus memastikan segala sesuatu harus aman dulu. Setelah aman baru nyaman. Maka orang-orang yang punya profil satu adalah orang-orang yang suka belajar, suka menyelidiki. Untuk apa? Agar mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Karena pengetahuan itulah yang membuat orang bisa aman dan nyaman. Ya, istilah lainnya mereka menjadi seorang investigator, seorang penyelidik. Ya, ini kalau teman-teman lihat di materi ini ya, bagian kurung-kurung ini investigator, hermit, martir, ini adalah eh, istilah dasar, terminologi dasar yang digunakan dalam human design tradisional. Nanti teman-teman akan lihat, saya akan mengganti semua istilah ini dengan istilah yang baru. Ya, karena beberapa istilah di sini itu
menyebabkan salah paham ya teman-teman lihat ya. Sekarang teman-teman pahami dulu dasarnya dulu ya. Nah, ini profil satu ya teman-teman ya. Semua orang yang punya profil satu, entah itu angkanya di depan atau angkanya di belakang, pasti itu adalah orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang suka mencari pengetahuan, orang-orang yang tanda kutip kepo untuk mencari apa? Mencari hal-hal yang harus dia pahami untuk bisa aman. Ya, itu konsep pertama. Nah, dari baris pertama ini, kemudian kita naik ke baris yang kedua, ya, baris kedua atau profil dua. Maka terminologinya, analoginya seperti ini, teman-teman ya. Tadi orang-orang profil satu di baris pertama di pondasi, ya, mereka mencari pengetahuan. Ternyata profil dua mendapati, wah ternyata pengetahuan, kebijaksanaan, ilmu yang ada di dunia ini ternyata banyak ya, banyak banget ya. Jadi profil 2 menemukan seperti itu ya. Dan ternyata tidak bisa semua pengetahuan dan kebijaksanaan itu langsung dilahap dalam satu kali kesempatan. Nggak bisa. Maka profil 2 dia akan mengatakan, wah pengetahuan banyak ya. Oke, bentar dulu. Kasih saya waktu untuk mencerna semua pengetahuan yang sudah didapatkan ini karena banyak sekali. Maka profil 2 mirip-mirip seperti sapi ya. Sapi kalau makan dia akan makan semua. Dia akan makan semua dia ketika sapi merumput dia akan makan semua. Setelah itu setelah dia selesai makan, apa yang dilakukan oleh si sapi? Dia akan mengambil waktu untuk menyendiri. Kemudian yang dilakukan apa? Dia memamah biak ya. Dia mencerna ulang semua makanan yang sudah dia masukkan ke dalam mulutnya ya. Maka orang-orang profil 2 mirip seperti si sapi ini, teman-teman. Ya, ketika mereka setelah mereka melahap semua pengetahuan yang ada, menerima semua pengetahuan kebijaksanaan yang ada, yang mereka lakukan adalah menyendiri karena mereka membutuhkan waktu untuk mencerna semua pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki. Dalam proses mereka mencerna ya semua pengetahuan ini, mereka biasanya akan mendapatkan sebuah wisdom tertentu ya. Nah, makanya Raoul Hu menyebutnya sebagai hermit ya karena orang-orang profil 2 rata-rata mereka suka menyendiri ya. Tapi bukan menyendiri karena dia tidak mau sosialisasi ya, nggak gitu juga teman-teman ya. Mereka butuh menyendiri untuk mencerna apa yang saya macam-macam pengalamannya, pembelajarannya, apapun yang dia dapatkan, dia perlu waktu untuk sendiri dan mencerna. Ya, itu konsep dari profil 2. Kemudian kita ke baris 3 ya, atau profil 3. Kita mulai naik lagi ya, satu tingkat lagi ya. Nah, baris 3, profil 3 ya, tadi kan 2 sudah mencerna ya. Akhirnya dari proses mencerna itu dia mendapatkan mungkin sebuah formula, sebuah teori ya. Nah, tapi orang profil 3 atau baris 3 ini mengatakan, oke, ini semua kan hanya teori. Kalau teori ini tidak dicoba, kalau teori ini tidak dipraktekkan, mana mana kita tahu apakah cara ini berhasil atau tidak. Maka orang-orang profil 3 ini akan menggunakan pengetahuan yang dia dapatkan, yang dia miliki, dan menggunakannya untuk trial error, untuk uji coba. Dia membiarkan dirinya menjadi kelinci percobaan. Ya, dan dia tidak hanya sekedar percaya saja apa kata orang, ya, dia mencobanya, dia mengaplikasikannya di dalam kehidupannya, ya, dan pada saat dia melakukannya baru dia tahu, oh cara ini berhasil, cara ini enggak, cara yang ini dia terpaksa harus nabrak tembok dulu dan sakit, ya, pakai cara yang ini ternyata masuk jurang.
Jadi dia membiarkan dirinya menjadi kelinci percobaan. Ya, alasannya apa? Kalau kita tidak coba, maka kita tidak tahu apakah ini benar atau salah. Makanya disebut istilahnya martir, teman-teman. Ya, jadi itu kesimpulannya ya. Nah, setelah profil 3, maka kita akan menuju ke baris 4 ya. Kita naik lagi ya, baris 4 atau profil 4 ya. Nah, tadi ya, dari profil 3. Profil 3 ya, setelah dia lakukan trial dan error, setelah dilakukan uji coba, dia akhirnya tahu mana yang benar ya, mana yang berhasil, mana yang tidak. Akhirnya dibawalah sama orang-orang profil 4 ya, karena sudah berhasil menemukan formula yang tepat ya, menemukan kunci keberhasilan, maka orang-orang profil 4 ini akan menggunakan ya formula ini ya, dan dia akan ceritakan ini kemana-mana ya. Maka profil 4 itu akan punya banyak teman ya, dia akan berusaha mempengaruhi orang lain. Pakai cara ini aja, ini cara ini sudah terbukti berhasil ya. Ini adalah salah satu cara ya, bisa mendapatkan ya, mendapatkan apa ya, mendapatkan magic ya, mendapatkan apa ya, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan uang, mendapatkan apa, karena ini cara yang terbaik ya. Itu kerjanya profil 4 teman-teman. Dia akan sharing, dia akan cerita ke sebanyak mungkin orang. Dia akan berusaha mempengaruhi orang lain untuk mengikuti caranya dia. Bahkan dia akan menggunakan pengetahuan dan formula yang dia katakan sudah pasti berhasil ya, untuk mendapatkan peluang ke orang lain. Makanya disebut dengan istilah oportunis ya. Tapi next saya tidak mau pakai kata oportunis ini ya. Nanti di slide yang berikutnya saya ganti namanya ini. Ya, tadi saya jelaskan alasannya kenapa ya. Di profil 4 adalah orang-orang yang temannya banyak. Ya, dia menggunakan networknya untuk dia pengaruhi, untuk dia sharing. Itu konsep dasar dari baris 4 atau profil 4. Kemudian berikutnya ya, dari baris 4 naik ke baris 5 ya. Nah, baris 5 atau profil 5 ini ya, tadi kan 4 ceritanya kan dia sudah mempengaruhi, dia berusaha untuk eh, ya mempengaruhi, kemudian mengambil oportunis, dia mengambil peluang dari sedemikian banyak orang. Nah, profil 5 atau baris 5 ini kemudian dia mulai menyadari bahwa pengetahuan yang dia miliki ini ya, atau formula sukses yang dia punya ini adalah tidak untuk semua orang ya. Profil 5 ini benar-benar menyadari bahwa ini tidak untuk semua orang. Maka profil 5 akan lebih selektif untuk dia membagikan pengetahuan dan formula yang dia miliki ya. Yang dia lakukan adalah membentuk kelompok kecil ya. Dia menjadi tokoh, menjadi guru atas kelompok-kelompok kecil, di mana dalam kelompok kecil ini dia bisa men-sharingkan semua pengetahuan, bahkan level kedalaman dari pengetahuan yang dia punya secara bebas ya. Jadi membentuk cult ya, membentuk kelompok, membentuk sebuah aliran ya, apa namanya, ya, membentuk sebuah tribe. Maka kenapa itulah alasan disebut dengan istilah heretik ya. Heretik itu konotasinya jelek ya teman-teman ya. Heretik itu orang sesat ya. Sama seperti kalau kita dengar oportunis juga, kok istilahnya negatif ya. Kayak sama kayak martir ya. Martir ya, martir kalau saya dengar istilah martir itu, saya bayangin itu Yesus dan murid-muridnya ya, yang kemudian disalibkan mati bagi orang lain ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Itu konotasinya banyak yang negatif, makanya kenapa saya nggak suka pakai istilah ini, dan nanti saya menggantinya dengan istilah lain. Itu juga di buku saya di Matriks dan Manusia, saya juga menggantinya juga ya. Jadi kita udah pakai istilah yang modern.
di websitenya Humanis Indonesia juga teman-teman nggak akan menemukan nama-nama ini dan menggunakan nama yang baru ya. Jadi kita gunakan nama-nama yang lebih positif, yang lebih bisa mengencourage diri kita menjadi lebih baik ya. Itu tujuannya itu. Oke, saya selesaikan dulu ya. Nah, kemudian ya setelah profil 5 ya, karena tadinya dia membimbing sekumpulan orang ya di sini ya, dan sometimes dikatakan bahwa dia ini heretik, dia ini orang sesat ya, karena mengajarkan sebuah ilmu ya yang tidak untuk semua orang. Nah, kemudian di baris 6 atau profil 6 di posisi yang paling atas ya, kita bicara nih posisi yang paling tinggi yang dilihat oleh banyak orang ya. Orang-orang profil 6 ini biasanya dikenal sebagai seorang role model atau seorang panutan. Tapi ada catatannya teman-teman. Semua orang yang punya profil 6, entah itu di depan di 6 ya, yang menyandang status sebagai role model, pada akhirnya dia akan menjalani 3 periode kehidupan. Di mana sebelum usianya masuk di 30 ya, jadi sebelum 30 tahun, maka mereka akan menjalani kehidupan seperti orang profil 3 ya. Trial error, jatuh bangun, nabrak tembok sana sini ya, masuk jurang dulu. Itu di bawah 30. Karena apa? Karena orang-orang ini harus mendapatkan pengalaman dulu ya, harus mendapat pengetahuan dulu. Dia dia punya experience dulu sebelum nanti dia naik menjadi seorang role model. Periode kedua adalah ketika usianya masuk antara 30 sampai 50. Maka di periode ini orang-orang profil 6 akan lebih banyak menyendiri seperti orang-orang profil 2 ya. Jadi selama rentang periode 20 tahun ini ya, 30 sampai 50 ini ya, dia tidak ugal-ugalan lagi seperti ketika usianya di bawah 30 ya. Dia mungkin lebih menahan diri, mungkin dia lebih wise ya, tidak belangsak lagi ya seperti ketika dia masih di bawah 30 ya. Dia lebih banyak menyendiri, dia lebih banyak menenangkan diri ya. Dia lebih banyak mencerna semua pengetahuan dan pengalaman yang selama 30 tahun ini dia sudah kumpulkan ya, untuk dia menemukan formulanya sendiri. Sampai ketika dia memasuki usia 50 ya. Kalau di bahasanya kita di human design dan astrologi kita menyebutnya periode current return ya, di usia 50 ini adalah saat di mana orang-orang profil 6 ini akan diperlihatkan kembali semua battle scar-nya dia ya, luka-luka pertempuran ya, trauma, rasa sakit yang dia rasakan, yang dia dapatkan, pengkhianatan yang dia alami sebelum usia 50, itu seolah-olah akan ditampilkan kembali. Pertanyaannya, di usia 50 ini, mampukah dia mengatasi semua ini? Mampukah dia mengampuni, memaafkan orang-orang yang sudah melukai dia? Ketika dia lulus di sini, maka dia akan dianugerahi mahkota sebagai seorang role model. Ya, jadi ada syaratnya. Lulus dulu, ya. Ampuni orang-orang yang sudah pernah menyakitimu, pernah mengkhianatimu, pernah membuatmu terluka, terpuruk dan lain sebagainya. Ketika dia bisa atasin ini, maka setelah 50 ini dia akan tampil sebagai seorang panutan, seorang tokoh masyarakat yang dicari karena pengetahuan dan kebijaksanaannya. Ya. Nah, ini basic dasar teman-teman dari profil 1 sampai dengan profil 6 ya. Di sini ya teman-teman bisa mengkombinasikan sendiri terkait dengan karakter teman-teman ya dari angka-angka yang sudah ada ini ya. Jadi kalau mau gampang, mau cepat, gunakan ini aja. Ya, tanpa teman-teman lihat buku, tanpa teman-teman searching di internet, ketika teman-teman paham tentang 6 baris, 6 profil ini gampang banget ya. Gampang banget. Karena ini semua adalah sebuah proses evolusi, proses perjalanan manusia ya, dari baris 1 sampai dengan
baris yang keenam. Nah, ini teman-teman, ya, istilah-istilah profil 1 sampai 6 ini saya ganti sedemikian rupa. Ya, profil 1 investigator menjadi analytical, ya, karena orang itu suka menganalisa, orang itu suka belajar. Profil 2, kenapa saya menggantinya sebagai intelektual, ya, instead hermit, ya, hermit kan pertapa, ya, karena apa? Dari hasil perenungannya biasanya mereka mendapatkan sebuah wisdom, sebuah pengetahuan. Artinya orang-orang profil 2 ini adalah orang-orang pintar, orang-orang intelektual yang mendapatkan pengetahuan dari hasil pertapaannya, hasil perenungannya. 3, ya, saya ganti teman-teman dari martir menuju ke praktikal. Ya, karena kenapa teman-teman? Kalau buat orang-orang yang nggak ngerti human design, mereka disebut mereka punya profil 3 seperti saya, ya teman-teman, ya. Ada martirnya, mereka akan berpikir bahwa dirinya adalah orang yang mau berkorban dan mati bagi orang lain, ya. Karena itu pengalaman saya pertama kali saya tahu human design dulu, ya teman-teman, ya. Nah, sudah 7 tahun yang lalu, ya. Saya disebutkan profil saya 3, maka Albert, kamu adalah seorang martir. Waktu itu saya bengong aja, saya ngeliatin orang yang jelasin saya martir. Enggak kali, ya. Saya bukan tipikal orang yang mau mati bagi orang lain. Saya tidak mau jadi martir bagi kamu. Ya, itu adalah jawaban saya pada saat itu. Sebelum saya mengerti kedalaman dari human design ini. Ya, tadi teman-teman sudah jelaskan ya kenapa disebut martir. Maka, untuk menghindari kesalahpahaman, kita sebut aja profil 3 itu adalah orang-orang yang praktikal. Kenapa? Karena mereka harus coba sendiri, ya. Mereka harus ngerasakan sendiri. Ya, jadi tidak hanya sekedar teori, mereka harus rasain sendiri, tahu dulu, jalani dulu, baru mereka sharing, baru bisa mereka tahu, ya. Bisa menyebutnya praktikal. 4, tadi 4 dibilangnya oportunis, ya. Kan nggak enak kalau dibilang, hai teman-teman yang profil 4, kamu tuh orangnya oportunis banget, ya. Kan kesannya negatif, ya teman-teman, ya. Maka saya memilih kata yang lebih bagus adalah sosialita. Kenapa? Karena kalian temannya banyak, ya. Dan kalian cukup populer. Kalau nggak ada elu, nggak rame. Itu pertemanan, ya. Saya menyebutnya sosialita di situ. Ya, ya, clear ya dia, jelas ya. Profil 5, ya. Tadi profil 5 dibilang heretik, ya. Saya ada profil 5, ya. Tapi saya nggak mau kok dibilang heretik, ya. Masa saya dibilang sesat, kan aneh aja gitu, ya. Jadi konotasi yang negatif ini saya mau hilangkan menjadi, kenapa nggak kita sebut inovator? Ya, karena orang-orang profil 5 ini adalah orang-orang yang selalu ingin membuat inovasi, membuat pembaharuan, ya, yang selalu eh, tidak mau hanya berada dalam status quo, ya, hanya aturan yang itu aja, hanya hal-hal itu aja. Kenapa kita nggak bikin baru, ya? Itu orang-orang profil 5. Maka saya menggantinya sebagai inovator. Profil 6, tadinya role model, ya. Jadi kalau dibilang kamu tuh akan jadi role model itu kayak gimana, ya? Hidungnya sudah langsung kembang kempis, ya. Kepalanya langsung gede, ya. Nanti habis itu kalau mau pulang naik motor, ya, helmnya langsung nggak muat, ya. Karena belum tentu juga dia akan jadi role model. Kenapa? Ya tadi itu yang saya bilang itu. Dia harus mengatasi dulu luka-luka pertempurannya dia yang sudah dia alami selama 50 tahun. Baru dia bisa jadi role model yang sebenarnya. Maka saya menggantinya dengan istilah inspirator, ya. Nah, ini ceritanya teman-teman. Kenapa saya mengganti ini? Jadi banyak orang yang bilang sama saya, kamu kok ganti-ganti nama, ya? Kamu itu sesat, ya. Ya, saya punya profil 5, ya sesat, ya. Heeh. Tapi saya mengganti istilah ini, saya banyak mengubah, ya, terminologi dalam human design menggunakan kata-kata yang lain yang lebih mudah dengan simple, ya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang baru itu lebih gampang untuk bisa belajar human design, ya, daripada kalau dari awal sudah ribet kan males, ya teman-teman, ya. Jadi jangan sampai atau kata-kata yang ada ini membuat salah pengertian. Ya, itu tujuan saya. Jadi bukan karena saya cocok logi, karena saya sok pinter. Enggak, teman-teman. Ya, saya mengajar human design ini adalah supaya teman-teman, banyak orang di Indonesia ini banyak bisa ngerti dirinya sendiri melalui human design. Dengan cara yang sederhana dan simple,
dan mudah dimengerti. Itu tujuan saya cuma itu, teman-teman. Ya, jadi itulah alasan saya ganti ya, bukan karena cocok logi, karena ini lebih masuk ya sesuai dengan culture kita orang Indonesia ya, teman-teman ya. Oke, ya. Nah, ini silahkan teman-teman cek ya. Bagi teman-teman yang punya profil 1-3 ya, saya menyebutnya sebagai practical analytical ya. Jadi saya baca angka belakangnya dulu baru angka depan ya. 1-3 practical analytical, orang-orang yang berani mencoba hal-hal baru, orang-orang yang punya keberanian mencoba hal-hal baru ya. Karena satunya belajar, tiganya coba-coba ya. Ini jadi ilmuwan, ini jadi kayak saintis di dalam laboratorium ya, mencampur ini dan itu akhirnya dapat pengalaman baru ya. Jadi orang-orang yang berani mencoba hal-hal baru. Nah, pengetahuan akan menjadi fondasi yang penting bagi orang-orang 1-3 ini, orang-orang yang suka belajar dan mencoba. 1-4 ya, empatnya sosialita ya, satunya analytical, maka sosialita analytical. Ya, orang-orang yang profil 1-4 adalah orang-orang yang supel dan suka bergaul, ya, jago dalam hal membangun komunikasi, jago dalam networking dan sosialisasi. Nah, tapi biasanya orang-orang ini sebelum mereka membangun hubungan, biasanya mereka ngecek dulu, ya, cek background dulu terkait dengan orang-orang yang ditemui, yaitu ada satunya soalnya, ya. 2-4, saya menyebutnya sebagai sosialita intelektual, ya. Dia suka untuk jadi sosialita, tapi di satu sisi dia suka menyendiri. Ini adalah orang-orang yang akan memilih minatnya, memilih prioritasnya secara selektif, ya. Ini deskripsinya silakan dibaca sendiri, ya. 25, limanya inovator, duanya intelektual, ya. Jago dalam hal menyempurnakan sesuatu, ya. Itu 25. 35, ada yang 35 seperti saya, ya. Saya proposal 35, ya, suka coba-coba. Kita adalah orang-orang inovator yang praktikal, ya. Oke, Kak Catherine itu kasih tanda ini ya. Kita samaan ya, 35 ya. Nah, ini adalah orang-orang yang jago dalam memecahkan masalah. Kenapa jago? Karena sudah menjalani banyak hal ya, jatuh bangun, trial error, sampai akhirnya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ya, itu 35. 36 itu inspirator praktikal ya. Ingat ya, 6 adalah orang-orang yang punya proses 3 periode, maka dia akan bertransformasi dari pengalamannya. Ya, apalagi dia punya 3 juga ya, maka hidupnya akan mengalami yang namanya jatuh bangun, trial error. Ya, dari pengalaman ini dia akan bertransformasi. Ini saya nggak bacain ya, saya hanya ringkas-ringkas saja ya. Silakan teman-teman baca, silakan di screenshot aja ya, kalau teman-teman membutuhkan ini ya. Kemudian 41 ya, 41 adalah analytical sosialita, kebalikannya sama 1-4 ya. Nah, 41 adalah orang-orang yang jago ya, karena mereka belajar dari banyak hal dan kemudian cukup populer. Dia adalah orang-orang yang ahli dan dapat dipercaya. Biasanya orang-orang 41 ini adalah orang-orang yang dipilih oleh semesta untuk menjadi guru dan mentor bagi kehidupan. Ya, biasanya mereka akan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang spesifik karena hidupnya dia akan banyak eh, menjadi guru kehidupan ya. 46 inspirator sosialita ya. Sudah inspirator, dia juga sosialita ya. Dia bisa mengamati melihat dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Yang kemudian dia akan sharing, dia akan bagikan kepada kelompoknya. Ya, nah, itu adalah orang-orang 46. Kemudian 51 ya, 51 adalah inovator, analytical ya. Biasanya orang-orang yang pinter juga ya, orang-orang yang suka belajar karena ada satunya, punya pengetahuan yang luas dan oleh karenanya dia bisa membagikan solusi praktis bagi banyak orang. Orang-orang yang berorientasi kepada
solusi. 52, intelektual inovator. Ya, dia inovator tapi dia suka menyendiri, ya. Maka dia akan jadi ahli di bidangnya. Tapi dia akan pilih-pilih ketika dia menawarkan kemampuannya. Mereka akan pilih kepada orang-orang yang bisa menghargai apa yang mereka miliki. 62, inspirator intelektual ya, orang-orang yang punya yang disebut dengan suri teladan ya, orang-orang yang sangat menghargai keunikan, autentikasi ya. Karena keunikannya lah dia menjadi seorang panutan. Terakhir adalah 63, inspirator praktikal ya, praktikal karena ada tiganya. Maka dia adalah orang-orang yang ahli dalam inovasi ya, karena pengalaman jatuh bangunnya banyak sekali. Nah, itu hari ini tentang profile dan saya sudah selesai materinya ya. Sekarang adalah waktu untuk saya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar ini ya, boleh tanya, saya akan jawab ya. Oke, saya mulai dari yang paling atas. Ada Kak Gendis, saya baru pertama kali ikut, salam kenal ya. Salam kenal Kak Gendis. Kemudian Kak Catherine, Ko Albert mau tanya, gate yang memiliki energi manifest, meskipun bukan tipe manifestor atau MG. Ya, ini di kelas saya, di kelas private session, itu di sesi yang keempat ya, kalau nggak salah, saya ada menjelaskan tentang ini. Jadi gerbang-gerbang, eh, sebetulnya gini, semua gerbang punya energi manifest ya, cuma bagaimana dia bekerjanya itu adalah hal yang lain ya. Kita akan punya gerbang manifestor juga ada, gerbang proyektor, gerbang generator itu juga ada. Jadi singkatnya kalau mau tahu gerbang-gerbang yang punya energi manifest itu 12, 22, 35, 36, 21 dan 45 ya. Kebetulan saya hafal. Yaitu gerbang-gerbang yang punya energi manifest ya, yang bisa langsung mewujudkan sesuatu tanpa harus menunggu ya. Jadi kurang lebih ada 6 gerbang itu. Kak Sasha, angka depan yang mana? Ya, angka depan ya udah dijawab ya sama Kak Susana. Thank you Kak Susana ya. Profil 35 ya angka depan yang angka 3 ya. Kalau 13 ya angka satunya yang angka depan ya. Oke, berikutnya Kak Ardianto, boleh tahu nama dari contoh heksagram yang ditampilkan itu? Yang ditampilkan ini, saya juga nggak hafal ya. Eh, Instagramnya ada Instagram, mungkin teman-teman di sini yang belajar Chinese metafisika mungkin bisa tahu ya. Saya nggak terus nggak hafal ya yang untuk Instagramnya. Saya kalau di Jinkis lebih ngelihatnya dia Instagram nomor berapa dibandingkan namanya ya. Kemudian Kak Lydia, iya banget saya 13 ya. Kak Gendis, apakah orang-orang yang punya profil satu sering terjebak kepada insecurity-nya? Yes, itu shadow-nya ya, karena membutuhkan rasa aman ya. Di setiap profil ini juga akan memiliki shadow-nya masing-masing ya. Jadi sebetulnya shadow itu adalah kalau di human design kita menyebutnya istilahnya not self tem, sesuatu yang bukan diri kita ya, karena human design itu sebenarnya tidak mengenal kata shadow. Shadow itu baru muncul nanti di Jinkis ya. Nah, kenapa Kak kalau misalnya di Indonesia kok orang-orang praktisi human design bilang, oh di human design kita bisa melihat shadow ya, karena istilahnya gampang. Kedua, biasanya yang mengenalkan istilah shadow ini adalah orang-orang yang belajar ilmu Jungian dari Carl Jung ya. Jadi mereka menggunakan istilah shadow. Human design yang asli tidak mengenal kata shadow. Istilah yang dipakai adalah not self-tem. Istilah saya adalah ketika kita beroperasi pada frekuensi rendah. Nah, nanti istilah seduni baru muncul di bagian jinkis ya, teman-teman ya. Ya, Kak Oswin mungkin terkait dengan gerbang 63 tentang keraguan. Ya, yang udah dijawab ya. Thank you yang udah menjawab ya. Ini jago-jago semua yang hadir di sini. Oke, ada pertanyaan dari Kak Dewi Nancy Menik. Malam Pak, saya profil 46. Mau menanyakan beberapa pertanyaan. Satu, apakah profil 46 pada line 6 bisa membuat orang-orang sekitar salah paham
seperti menganggap hidup orang itu gitu-gitu aja karena mengalami struggle. Soalnya saya mengalami seperti itu, Pak. Sebentar, ini pertanyaannya banyak banget ya. Apakah profil 6 pada line 6 bisa membuat orang sekitar salah paham? Seperti menganggap hidup orang itu gitu-gitu aja karena mengalami struggle. Pertanyaannya usianya berapa sekarang? Kalau misalnya kurang lebih di bawah 30, ya pasti banyak struggle. Ya, 30 sama 50 juga masih proses ke sana, cuma lebih nggak apa ya, sekeras di bawah 30 ya. Ya, nah pertanyaannya, siapa yang menganggap hidupnya begitu-begitu aja? Ya, kalau misalnya orang itu menganggap gitu-gitu aja, tidak memahami prosesnya, ya berarti mungkin kebetulan dirimu berada di lingkungan yang salah, ya karena orang yang memahami proses kehidupan tidak akan menjudge hidup seseorang itu gitu-gitu aja, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya perjalanannya masing-masing, ya. Jadi kalau kalau saya dibilang kenapa kok hidup gitu-gitu aja, hidup tuh nggak gitu-gitu aja, setiap orang itu punya waktunya sendiri, ya. Jadi kalau saya ketemu orang kayak gini saya tendang jauh-jauh, ya, karena hidup itu punya waktunya masing-masing. Kedua, saya menjalani fase 2 di line 6. Apakah di fase kedua seseorang bisa kembali ke cetakan diri dan mengalami pemulihan sebelum masuk ke fase 3? Ya, tergantung dirimu bagaimana menjalaninya, ya, dan juga tidak perlu memaksakan diri untuk sama seperti cetakan diri, ya, karena diri kita sendiri yang sekarang ini itu sebenarnya bukan diri kita berdasarkan human design. Diri kita yang sekarang ini adalah human design plus pengalaman yang kita alami selama kurang lebih puluhan tahun kita hidup ini yang menjadikan kita sekarang ini, ya. Jadi apakah harus kembali ke cetakan diri? Kalau saya bilang, eh, hidupmu bahagia nggak? Kalau hidupmu bahagia, ya udah jalanin aja. Kenapa harus pusing menjadi kembali ke seperti semula? Dan mengalami pemulihan itu udah pasti ya. Pemulihan juga bukan hanya di fase 2, pemulihan itu di segala fase juga ada ya. Tiga, apakah profil 46 tentang bagaimana network dan lingkungan pergaulan menentukan diri seseorang ke depannya, terutama saat menjalani fase kedua? Ya, jelas orang-orang profil 4 harus memilih teman. Ya, kalau berteman dengan orang yang salah, berteman dengan orang yang toksik, yang hanya tahu memanfaatkan, ya udah, hidupmu akan jadi toksik juga. Jadi orang-orang profil 4, pilihlah teman yang benar, teman yang bisa mendukungmu untuk bertumbuh. Kalau temanmu tidak bisa membuatmu bertumbuh, buang, ya. Ini beberapa teman-teman saya yang dekat saya tahu ya. Ya ada beberapa yang nonton acara ini, saya tidak sungkan-sungkan untuk membuang teman-teman yang toksik, ya. Tidak ada beberapa teman-teman di sini yang kenal saya di sini ya. Saya orang-orang yang tidak ragu untuk membuang orang-orang yang toksik. Kenapa? Saya lebih sayang dengan diri saya sendiri. Ya, saya ingin bertumbuh lebih baik. Saya ingin bisa membantu lebih banyak orang. Ya, jadi kalau saya dikelilingi orang-orang toksik, bagaimana saya bisa memberikan dampak bagi orang lain? Ya, jadi teman itu penting ya. Nomor 4, profil 4 berkaitan tentang bagaimana seseorang itu membuka diri dan membangun relasi. Soalnya saya belum punya networking yang luas. Oke, gini, teman-teman profil 4, secara energetik, tubuhmu akan attract relasi yang luas. Jadi kalau ternyata orang-orang profil 4 temennya belum banyak, maka keluarlah, ya, cari komunitas, cari perkumpulan, ya, bangun networkmu dengan baik, ya, karena dirimu otomatis akan attract ketika dirimu kenalan dengan orang, ya, energimu akan attract network yang lebih luas. Jadi kalau sekarang belum punya networking luas, keluarlah, ya, ikut komunitas, ikut organisasi, ya. Dan jangan lupa ya pesan saya, pilih teman yang baik, bukan teman yang toksik, ya. Karena teman yang toksik akan menarik dirimu, yang memperlambat dirimu, menghambat dirimu dari kemajuan.
Ya, pilih temanmu dengan benar. Berikutnya, Kak Sasya profil 5 adalah agen perubahan. Yes, betul. Ya, pembuat perubahan karena dia tidak suka dengan status quo. Kak Susan, Pak Ketua Kelas mohon materi malam ini ya. Nah, ini langsung ya dengan Pak Ketua Kelas ya. Kak Wine, kunci gen yang dibagi di WA Group itu caranya gimana ya kok? Itu buat baca angka yang ada di dalam diagram human design. Di WA Group yang mana? Kebetulan saya nggak di situ ya. Nanti boleh di-share ya. Atau nanti mungkin Pak Ketua Kelas bisa bisa share ke saya ya. Nanti saya bantu. Ya. Nah, kunci gen itu angkanya sama dengan gerbang human design kita ya. Jadi walaupun kadang-kadang kita melihatnya pengertiannya beda, tapi sebenarnya bagian dari kunci gen itu menceritakan bagian lain dari sisi lain tentang diri kita ya. Jadi tetap bisa dipakai. Mm-mm. Kak Eni bukan Kak bisa search Gene nanti. Oh ini kalau bikin profil ya profil Gene. Jadi kalau memang mau tahu sebenarnya ada dua pilihan. Satu, di websitenya humandesignindonesia.com itu ada menu gerbang, ya gerbang dan kunci gen. Itu bisa baca di sana, ya. Atau pilihan yang berikutnya, ya buku Matriks Desain Manusia dan buku besar, ya kunci gen tersedia. Bisa hubungin Pak Ketua Kelas ya kalau memang mau pesan. Di sana lengkap ya penjelasannya. Nah ini yang Kak ini berikan ini adalah untuk membuat chartnya Gene. Ya, jadi ini di Jinkisnya pusat ya. Nanti di jinkis.id-nya mudah-mudahan kalau nggak ada halangan sekitar 2 minggu yang lagi kita bisa generate chartnya kita sendiri ya. Kemudian berikutnya Kak Unicorn Nadia. Halo Ko Albert, Nadia kan MG51. Saya perhatikan, saya sering dikelilingi entah J, ya entah generator atau MG yang 35. Gimana caranya bisa nambah lingkaran orang-orang profil yang lain? Ya, jawaban saya satu, keluar ya, cari teman, masuk ke organisasi, masuk ke perkumpulan, ya. Kalau misalnya ada kelompok pengajian, kelompok gereja, ikut cari kenalan di sana. Ya, ada pertemuan-pertemuan, ya. Misalnya nanti suatu hari Pak Ketua Kelas nih, ya, bilang kita kan gathering ya, satu Indonesia, ya. Misalnya diadakan di Bali gitu ya. Ya, ikutan, ya. Jadi setiap ada acara usahakan ikut. Jadi bisa nambah teman. Kemudian aku ada teman MG62 online sama sekali belum ketemu in person 5 tahun, tapi rasanya kayak bestie. Berbahagialah dirimu yang bisa menemukan teman ya yang sefrekuensi ya. Nah, ini sebenarnya Kak Nadia ini lebih arahnya pertanyaannya adalah kok bisa saya profil profil sekian bisa ketemu dengan orang-orang yang profil sekian sebenarnya. Nah, ini pembahasannya kayaknya masih agak panjang ya. Ini bahasnya nanti di diagram gabungan, teman-teman. Ya, untuk melihat kecocokan antara dua orang. Ya, orang-orang itu bisa bisa jadi teman kita, pasangan kita, orang tua dengan anak, ya, kita dengan orang tua, ya, atau ya siapapun intinya dua orang ya. Sebenarnya arah pertanyaannya Kak Unicorn Nadia itu ke sana sebenarnya. Kok bisa ketemu dengan orang-orang seperti itu? Ya, bisa dong ya. Justru biasanya yang paling klop itu adalah orang-orang yang profilnya sama. Ya, misalnya saya 35, terus kemudian teman-teman saya ada yang 35, ya, kalau kita ketemu biasanya kita akan punya bonding yang kuat karena kita berdua punya gaya, punya cara, dan punya jalan hidup yang sama. Biasanya kita berdua akan saling bisa mengerti, memahami satu dengan yang lain. Ya, nanti yang berikutnya nanti ada namanya harmoni, ya. Harmoni itu kayak 51 dengan 35, biasanya harmoni. Nanti juga ada yang satu lagi yang disonan nyebutnya. Nanti ya teman-teman di kelas yang lain baru kita jelasin bagian yang ini. Sekarang masih basic ya. Oke, aku juga nyaman sama 62, tapi kalau selek banget sama orang, aku cek dia 35 ya. Jadi jangan cocok logi juga ya teman-teman ya. Nunggu ada pelajarannya dulu ya teman-teman ya. Oke, Kak Susan, apakah ada kemungkinan satu orang punya profil diri? Kalau pakai sistemnya human design tropical sekarang ini, ya satu. Ya, satu sistem punya satu.
Ya, kenapa saya bilang gini? Karena human design punya beberapa sistem. Ya, yang umum kita pakai, yang dipakai seluruh dunia adalah sistem tropical yang sekarang ini. Nanti teman-teman suatu hari mungkin akan kenal yang namanya setrial dan crusatrial. Jadi setiap sistem hanya punya satu, nggak mungkin punya dua. Oke, Pak Ketua kelas bilang PPT nanti di-share ke grup. Iya, thank you Pak Ketua kelas yang baik hati dan tidak sombong dan rajin nabung. Kemudian Kak Gendis, wow, aku 41 pekerjaannya lumayan spesifik. Wow, 41 ya. Ini tipe yang jarang ya. Perhatikan nanti kalau pas generate diagram human design, pasti dirimu punya incarnation cross-nya adalah juxtaposition. Ya, kalau nggak percaya, generate aja. Lihat di bagian incarnation cross pasti depannya adalah juxtaposition ya. Dewi Rani, tolong di-share profil 35. Tadi udah ya, nanti kan PPT diberikan ya. Kak Oswin, kalau angka depan adalah bagaimana cara kita melihat diri, kalau angka belakang adalah bagaimana cara orang lain melihat diri. Lalu mana yang paling benar? Dua-duanya. Tadi di awal saya sudah jelaskan, dua-duanya. Ya, jadi dua-duanya adalah diri kita. Jadi jangan bilang, oh saya yang satu aja, yang depan aja, oh saya yang belakang aja. Enggak, dua-duanya adalah diri kita. Makanya kenapa diberikan dua. Kemudian berikutnya, apakah mungkin keduanya tidak ada yang benar? Karena ini hanya berasal dari sudut pandang saja, bukan sebenarnya. Bisa jadi, ya. Kita juga bisa bilang bahwa mungkin human design ini bukan sesuatu yang benar karena ini ilmu cyber science, ya. Mungkin human design atau astrologi atau yang lainnya adalah ilmu yang tipu-tipu bisa jadi, ya. Saya juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Bisa jadi apa yang saya sharingkan ke teman-teman sekarang ini adalah sesuatu yang salah, ya. Itu bisa jadi juga seperti itu karena sudut pandang. Ya, saya setuju dengan Bro Oswin. Semua adalah tergantung sudut pandangnya kita, ya. Jadi ya bisa jadi ya makanya saya bilang jangan percaya juga ilmu human design ini. Ya, bisa jadi Albert Utana salah, Albert Utana cocok logi, ya. Tapi kalau untuk sekarang ini karena ini berasal dari sudut pandang saya mempercayai bahwa ilmu ini bisa membantu banyak orang. Ya, karena saya bertahun-tahun di bidang ini, ya saya bukan hanya sekedar menerima mentah-mentah modul-modul lama yang diberikan oleh Human Design, tapi saya juga ikut mengembangkannya. Ya, saya menciptakan MBTI dari sini, saya menggabungkan dengan psikodinamika warna di sini, ya, saya menggabungkan dengan warna jiwa dan banyak yang lainnya yang nanti akan saya tuliskan di buku saya yang lain, ya. Jadi kalau bagi saya, sudut pandang saya ini adalah sudut pandang yang benar menurut saya. Tapi kalau teman-teman sih bilang di sini punya sudut pandang yang beda terkait dengan human design, oh ini mungkin nggak benar, mungkin ini adalah ilmu halu, ini adalah pseudo science, nggak apa-apa, ya. I'm respect to you, ya. Mungkin dalam hal ini kita sepakat untuk tidak setuju, tapi di luar yang lain kita kan masih bisa berteman, ya. Itu istilahnya, gitu. Oke, berikutnya. Kak Ciska, saya 62 pantas turbulen terus ya. Ya karena profil 6-nya ya. Kak Mega, ada bedanya tidak antara profil yang kebalikan 14 dan 41? Beda dong. Ya, 41 itu eh, lebih punya tugas yang spesial. Ya, tentu saja berbeda. Ko Albert minta translate Mars Design 55.5. Ya, yang saya tahu baris limanya itu adalah bicara tentang manajemen. Ya, kemudian tentang traumanya saya lupa. Ya, jadi manajemen dalam hal apa? 55 adalah orang-orang yang mencari kebebasan melalui pengalaman emosional. Ya, jadi 55.5 ya secara singkatnya adalah orang yang punya panggilan hidup untuk memanage emosimu dan menginspirasi orang lain dengan menggunakan ya emosi yang diri memiliki dalam sebuah karya. Saya nggak tahu apakah Kak Catherine ini suka melukis, suka puisi, ya, atau yang jelas yang tahu saya tahu adalah pasti Kak Catherine adalah orang-orang yang sentimental, orang-orang yang romantis, ya. Jadi apa yang dirimu kerjakan ketika emosimu involved di sini, ini akan menjadi panggilanmu. Kira-kira gitu. Oh, Kak Catherine bilang bukan profilnya dia. Oh ya udah, ya udah ini buat siapa ya yang dibacain 55.5 itu ya. Kak Catherine, hidup tidak begitu begitu saja karena hidup bagai citato. Citato, citato yang mana nih? Citato snack apa
Citato yang lain tuh ada yang istilahnya Cina tanpa toko. Yang mana nih? Heeh, ya, ada Citato keripik, ada Citato yang orang bilang Cina tanpa toko. Yang mana ini ya? Heeh. Kak Susan, Pak Albert malam, saya profil 62 untuk Hermit. Apakah sebenarnya saya introvert? Senang banget menyendiri, tapi senang bila bertemu dengan orang-orang baru. Introvert bukan lihatnya di sini ya. Nanti saya ajarkan caranya, lihatnya di panah kiri bawah yang ada di diagrammu. Kalau panahnya hadap kanan, berarti dirimu introvert. Bukan lihat dari sini, ya agak beda. Kak Sasha, angka depan yang mana? Kok ini udah jawab ya? Heeh. Maksud saya angka 3 dilihatnya dari angka desimal, dari angka tubuh atau angka cil. Angka depan selalu diambilnya dari matahari, bumi, jiwa, ya, yang di tabel hitam. Angka belakang selalu lihatnya dari matahari, bumi, tubuh, ya, di tabel yang merah sebelah kiri, ya, itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Kak Sasya. Kemudian, Kak Ari Diwijaya, bagaimana cara menentukan angka depan dan belakang? Udah tadi kan? Ya, barusan saya udah jawab juga ya. Ini Kak Eni udah bantuin jawab juga. Thank you. Lihatnya di Sun dan Earth. Ya, benar. Kak Dini, Kerabat kombinasi angka depan dan angka belakang. Nggak semuanya bergantian ya. Contohnya 14 dan 41 juga 25 dan 52, tapi hanya 51 nggak ada 15. Iya, ya ini kombinasinya karena gini. Eh, Kalau teman-teman yang sudah belajar human design pasti tahu ya, bahwa diagram human design kita itu kan ada yang bagian conscious sama unconscious ya. Desain jiwa yang hitam sama desain tubuh yang merah. Ya, itu selisihnya adalah kurang lebih 90 derajat matahari. Ya, perhitungan matahari atau kurang lebih 89 hari. Ya, jadi kalau kita bicara kombinasinya, kombinasi kalau misalnya dua diagram itu digabungkan, maka itu akan ada konstelasinya. Ya, jadi urutannya 13, 14, kemudian 24, 25, 35, 36, 4, 41, 46, kemudian 5152 dan 6263. Di luar itu nggak ada. Ya, itu penjelasannya. Kak Dini. Kak Lia, bedanya tanda garis terputus pada baris 136 dengan garis lengkap pada baris 245. Ini Kak Lia lihatnya tadi ya, yang itching ya. Ya, yang saya tunjukin sebuah hexagram itching ya. Soalnya gampang kok. Kalau garisnya nyambung, itu yang. Garisnya putus tuh yin. Ya. Tapi saya nggak jelasin di sini ya, karena itu kita ngomongin itching. Ya nanti kalau itching pelajarannya ada lagi, beda lagi ya. Itching sendiri, human design sendiri, nanti Jinkis sendiri. Ya, jangan digabung ya, nanti teman-teman pusing sendiri. Nah itu ada maknanya, karena kan hexagramnya itching kan hexagram itu 6 ya. 6 itu kan yang ambil dari trigram. Ya, jadi nilainya trigram, 2 trigram yang disusun. Nah, nanti itu macam-macam istilahnya ya. Ada gunung di atas air, guntur di atas tanah ya. Nah, itu masing-masing ada filosofinya sendiri. Jangan sekarang ya. Saya mau jelasin tapi nanti waktunya nggak cukup. Mm-mm. Ya, Kak Osin, thank you udah dijawab. Hadi nggak diperlukan ya. Kak Lia, tapi pasti ada makna maksudnya baik diperlukan atau tidak. Kalau mau cepet, googling aja. Itu biasanya ada ya. Saya sendiri juga nggak hafal itu Instagram matchingnya juga mesti lihat juga ya baru saya bisa bisa kasih tahu. Seperti itu. Kak Shirley Ho, chatnya masih bisa diakses, bisa dong. HumandesignIndonesia.com kalau teman-teman mau bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau yang dapat yang bahasa Inggris, humandesignbali.com. Itu 24 jam sehari teman-teman bisa akses, bisa download, bisa generate, bisa download juga laporannya gratis ya. 24 jam sehari. Ya tinggal download di situ ya, jangan jangan nungguin email. Begitu teman-teman dapat generate, dapat gambarnya, scroll ke bawah ada ada tombol hijau download gratis ya. Di download dari situ teman-teman ya. Itu bisa diakses 24 jam di sana ya. Itu softwarenya kita sendiri teman-teman. Jadi kita nggak bergantung dengan software orang lain. Kak Lydia, berarti aku sudah berada di fase 6. Usiaku sekarang 50 tahun dan masih berusaha memaafkan dan
berusaha memahami makna dari proses kehidupan waktu muda hidupku gonjang-ganjing dan hampir putus asa. Terima kasih banyak, Coach. Ya, semangat ya Kak Lydia ya. Itulah perjalanan kehidupan. Ya, pada intinya adalah bukan seberapa penting kita mencapai sesuatu di sini, tapi seberapa mampunya jiwa kita untuk bertumbuh. Intinya itu aja. Kak Mei, malam kok 26 itu nggak pernah ada Kak Mei. Ya, jadi profil 26 tidak pernah ada. Kenapa nggak ada? Karena tadi itu ya yang saya sebutkan konstelasinya dihitung dari desain jiwa dan desain tubuh. Dan selisihnya itu adalah kurang lebih 90 hari. Kalau dipasang di chartnya ada konstelasinya. Jadi 26 tidak pernah ada. Ya, 62 yang ada. Kak Gendis, ya kan, juxtaposition ya. Heeh. Dirimu punya punya takdir tetap. Memang dari sananya sudah ditetapkan oleh semesta ya menjadi bagian dari guru-guru kehidupan yang akan membantu kita semua di sini untuk bertumbuh. Kak Latifah, kalau mau rekaman yang lalu-lalu bisa ya karena saya baru. Silakan hubungin Pak Ketua kelas ya di sana. Heeh, tersedia di sana ya semua yang teman-teman butuhkan terkait dengan human design dan juga nanti ada buku-buku yang baru bisa hubungin Pak Ketua kelas ya. Yang mau ambil sertifikasi, mau reading, hubungin langsung Pak Ketua kelas ya. Heeh. Kak Catherine, saya punya Mars desainnya 50,2 ya. Nanya dulu Kak Catherine, suka masak nggak? Heeh. Kalau line 2 itu adalah line-nya marketing ya, panggilannya Kak Catherine di area marketing. Kak Unicorn ya dia, iya kok, branding profil 5 tuh greget, slide. Kak Lia, gimana Kak, rese apa seru? Waduh, ini seru ya ini ya. Aku kok malah segen ya kalau ketemu sama 51. Dicek pas rumah kaget ternyata 51. Oh, oke. Asik bisa saling sharing banyak hal yang relatable. Mesti energi tipe beda. Kalau dari pengalamanku aku punya bestie yang generator 51. Took some years to bisa dekat karena we respect each other. Uruhu Manifestor 51. Taylor Swift Projector 51. Nah, ini kayaknya Kak Unicorn Nadia ini lumayan jago ya. Udah banyak ngerti human design ya. Sampai menyebutkan ya Martin Luther King juga 51. R.A. Kartini 51. Tapi aku belum nemu bestie 51. Malah baru nemu satu orang aja yang 51 sekitar karena baru-baru juga belajarnya. Nah, artinya kalau kayak gini, maka eh, bangun network lebih banyak. Cari teman lebih banyak ya. Nanti akan ketemu segala macam tipe, segala macam jenis itu akan ketemu semua di sana ya. Jadi Kak Unicorn, perbanyak temenmu ya. Tadi sarannya adalah ya udah masuk ke komunitas, ya ikut kegiatan-kegiatan tertentu, event-event tertentu, tambah temenmu di sana ya. Kak Sasya juxtaposition itu apa? Nanti ya. Ini saya jelaskan pada saat saya jelaskan kelasnya in class and cross ya. Repot lah dari sini. Tadi udah saya kasih juga clue-nya. Juxtaposition punya tugas yang tetap ya. Eh, Kak Catherine masak apa? Ya masak, masakan, cooking ya. Kak Oslin dari penjelasan yang hexagram Icing tadi, sepertinya profil itu seperti tahapan langkah-langkah dalam mencerna ilmu yang sebaiknya dilewatin tahap demi tahap. Lantas bagaimana jika profil tersebut tidak urut seperti 14 dan 25? Ya, saya memang menjelaskan dari filosofinya, ya, Bro Oswin. Jadi dengan menjelaskan filosofinya kan lebih nyantol ya di pikiran kita ya. Jadi lantas jangan jangan berpikirnya bahwa lah kalau nggak urut tuh gimana? Ya nggak apa-apa juga. Itu kan merupakan sebuah konstelasi. Kenapa saya menjelaskan perjalanannya? Karena kalau kita ngerti ya dari profil 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya, besok-besok kalau kita menyebutkan profil 3 kan udah tahu posisinya di mana. Menyebutkan profil 6 kan sudah tahu. Itu artinya apa? Oh, paling atas. Dia panutan ya, dia jadi inspirator. Itu alasan kenapa pendekatan saya dalam mengajar adalah menjelaskan dari sisi filosofinya. Jadi gampang gampang nyantol. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya apakah profil itu berurutan apa tidak ya. Jadi kalau membaca kayak 1425 ya tinggal dibaca aja. Satu kan jelas dia analytical, mengutamakan keamanan. Empat
dia networking, ya temennya banyak. Ya udah digabungkan aja antara pengertian yang satu dan pengertian yang empat ini. Langsung dapat. Itulah karakter kita dalam menjalani kehidupan. Ya, seperti itu ya Bro Aswin ya. Kemudian berikutnya, apakah bisa diartikan bahwa proses berpikirnya keilmuan tidak melewati mengucap? Enggak, bukan kayak gitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan karena saya menjelaskan dari pendekatan filosofi supaya teman-teman gampang lebih paham untuk mencernanya lebih nyantol di pikiran ya. Itu tujuannya gitu. Kak Yuliana, Marsku 41 titik lama artinya apa? Teman-teman saya nggak hafal ya semua 64 gerbang. Ya, kalau teman-teman nanya saya semua, saya juga bingung. Tapi yang saya tahu 5 adalah panggilanmu adalah di bidang manajemen. Ya, profil saya 46, Besti cocok. Profil berapa? Aku nggak hafal yang jelas. Kalau profilnya sama, itu udah pasti cocok. Ya, sekali lagi, kalau mau cari teman yang cocok, cari yang profilnya sama. Kalau Kak Yuliana 46, carilah Besti yang 46. Itu sudah pasti dia akan bisa paham dengan dirimu dan dirimu paham dengan dia. Itu sudah pasti jelas ya. Nah, kombinasi yang lainnya nanti di kelas yang lain ya. Kak Lia, aku juga nyaman 62 tapi oh tadi ini sudah ya. Kemudian ini sudah juga. Oke. Ya udah ini yang sama-sama profilnya 35 apa? Silakan mutualan ya. Kalian punya WhatsApp grup ya. Silakan kalian kenalan masing-masing ya. Heeh. Oke. Kak Oswin, terima kasih penjelasan dan jawabannya. Kak Arut, mohon maaf kalau salah. Oh enggak, thank you Bro Oswin. Justru malah saya senang dengan diskusi seperti ini. Heeh. Sering-sering tanya ya. Saya senang kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Kok saya punya teman 24, berasa nyaman saja. Ya, semua semua teman pasti nyaman ya. Selama kalian bisa saling memahami, saling bisa membangun batasan antara satu dengan yang lain, pasti akan nyaman ya. Jadi kalau bicara sama human design ya, apalagi nanti kalau kita masuk ke kelasnya diagram gabungan ya antara dua orang ya, kadang orang salah berpikirnya gini, eh, saya sama si Anu pasti cocok nggak, ya kan? Maka saya akan menjawabnya bahwa menurut human design tidak akan ada pernah dua manusia yang bisa cocok 100%. Ya, saya ulangi, di dalam human design tidak pernah akan ada dua manusia yang pasti bisa cocok 100%. Ya. Nah, terus ngapain kalau gitu? Belajar diagram gabungan, ya. Susah-susah belajar. Supaya apa, teman-teman? Ya, kita bisa belajar untuk memahami dan mentoleransi orang lain. Bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, itu tujuannya sebenarnya seperti itu. Ya, mana hal-hal yang diantara kita berdua yang mau nggak mau harus kita saling kompromikan supaya kita bisa jalan bareng. Ya, jalan bareng seperti apa? Jalan bareng seperti teman, jalan bareng seperti eh, partner bisnis, sebagai eh, sebagai pacar, sebagai pasangan, apapun itu. Ya, itu goalnya seperti itu. Ya, itu tujuan dari human design. Terus melihat juga kesamaan di antara mereka kita berdua ada apa, ya kemudian bonding di antara kita berdua seperti apa. Ya tadi jadi bukan melihat apakah saya sama dia pasti cocok apa enggak, ya, tapi ada pelajaran yang kita bisa tarik di sini agar kita bisa memahami orang lain. Dan demikian juga ya sebaliknya, orang lain bisa memahami diri kita. Ya itu kuncinya di situ. Kak Dini, ngomong-ngomong Besti, profil saya sama dengan anak yang laki. Suami saya sama dengan anak yang perempuan. Mana mukanya mirip-mirip ya. Nah, coba dicek ya kedekatan kalian. Ya, orang yang punya profilnya sama, itu pasti bondingnya kuat. Ya, coba dicek. Dekat nggak kalian? Ya, kayak suami dengan anak yang perempuan dekat nggak? Eh, Kak Dini dengan anak yang laki gimana? Pasti bondingnya akan kuat ya. Itu kalau profilnya sama. Oke, eh saya sudah selesai materi hari ini. Ya,
Wah, kita udah lewat ya. Saya tunggu di kelas sebelah juga ini. Oke, teman-teman, Oke, itu untuk hari ini ya. Pak Ketua kelas, saya kembalikan. oke. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak untuk sharingnya dan Ya, terima kasih thank untuk Bapak you. Ibu semua yang sudah hadir. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih semua. Selamat malam. Bye.